Ya, selamat siang Dea. Betul sekali, mungkin bisa saya informasikan sejak pukul kira-kira setengah 11 siang tadi, para buruh yang memang direncanakan menggelar aksi pada tanggal 3 Juli ini, khususnya ini berkaitan dengan adanya PHK besar-besaran dari industri pabrik tekstil sudah berlangsung. Dan kondisinya sejauh ini penutupan jalan di sekitar wilayah Jalan Medan Merdeka Barat masih berlangsung karena masih ada massa yang melakukan demonstrasi di wilayah sekitar Patung Arjuna atau di sekitar kawasan Silang Monas ini. Sebenarnya ada dari rilis yang saya dapatkan ada sekitar 7 tuntutan dari buruh yang disampaikan pada demonstrasi kali ini, dan untuk membahasnya lebih lanjut saya saat ini sudah bersama dengan beberapa rekan-rekan buruh dan juga Presiden Partai Buruh Bapak Said Iqbal. Selamat siang Pak Said Iqbal. Baik, tadi di orasi kita langsung saja Pak ya, tadi di orasi Pak Said Iqbal juga dan rekan-rekan menyampaikan bahwa ini adalah aksi awalan. Sebenarnya dalam aksi awalan ini apa yang ingin dicapai oleh rekan-rekan buruh dalam aksi ini sendiri, Pak? Aksi awalan ini adalah aksi yang dihadiri oleh perwakilan pabrik-pabrik di industri tekstil yang dipimpin oleh Saudara Iwan Kusmawan, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan juga oleh Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Anggota mereka adalah perwakilan dulu, dan ini baru Jabodetabek. Nah, itu yang disebut aksi awalan, mengingatkan kepada Presiden Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, dan tentu Menteri Perdagangan terkait dengan buruh tekstil yang sudah di PHK 127.000. Nggak benar kalau dibilang hanya puluhan ribu, 127.000 sudah ter-PHK. Nah, industri kurir dan logistik terancam karena Shopee, Blibli, TikTok itu oleh Menteri Perhubungan, lebih tepatnya Dirjen Perhubungan Darat, dibolehkan main di jasa kurir dan logistik dari hulu sampai hilir. Inilah awalan dari perwakilan pabrik-pabrik dan perusahaan tersebut datang ke sini menyampaikan untuk dicabut Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang tekstil tadi, impor tekstil, dan peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan yang membolehkan platform asing untuk mengadakan jasa usaha kurir dan logistik. Oke, baik. Lalu berkaitan, berarti ada dua hal industri yang disoroti pada saat ini, yaitu industri tekstil dan juga kurir dan juga logistik. Sebenarnya yang sudah berjalan sejauh ini, Pak Said Iqbal, itu memang sudah sangat terdampak, dan seperti apa sih yang terjadi di lapangan gitu Pak, dengan adanya kondisi yang terjadi pada saat hari ini? Gitu. Untuk industri tekstil dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ya, Pak Iwan, itu sudah PHK. Catatan di SPN, KSPI, Partai Buruh, Litbangnya adalah 127.000. Kan banyak. Jangan mengatakan pertumbuhan ekonomi baik. Tidak, hancur di sektor manufaktur akibat impor dari tekstil-tekstil Cina. Pak Iwan ini mempunyai data-data lebih lengkap. Nah, di industri kurir dan logistik memang baru proses potensi ini. Karena ternyata udah berlangsung lama, KPPU juga tidak menegur. Shopee misal sudah menyatakan memang dia mengakui bahwa dia main juga di industri kurir dan logistik, berarti dari hulu sampai hilir. Itu kan persaingan usahanya dilanggar. Nah, seharusnya KPPU menegur dan mencabut izin usaha Shopee dong. Bahkan Shopee mungkin ilegal tuh, nggak ada izinnya. Jangan-jangan udah diingatkan oleh KPPU, mungkin. Nah, inilah yang kita harapkan dari Menteri Perhubungan untuk industri kurir dan logistik, yang nanti akan terjadi PHK seperti tekstil, dan Menteri Perdagangan mencabut Permendak, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya di kurir dan logistik puluhan ribu akan PHK. Jadi ada ancaman ke depannya juga yang ibaratnya diantisipasi oleh rekan-rekan buruh. Oke, baik. Pak, mungkin ke depannya, karena ini aksi awalan, ke depannya apakah berpotensi akan menggelar aksi lanjutan berkaitan dengan ini jika memang atau tuntutan yang disampaikan ini belum bisa dijalankan atau didengar? Pak Iwan Kusmawan, Ketua Umum SPN, anggota KSPI, dan Pak Riden Hatam Aziz, Presiden FSPMI, anggota KSPI, dua-duanya anggota KSPI terbesar. Mereka sudah menyatakan kepada saya akan melakukan mogok berhenti kerja kalau PHK terus berlangsung. Anda bisa bayangkan kalau buruh SPN yang jumlahnya hampir lebih dari 1 juta orang loh, lebih ya total ya anggota Pak Iwan 300.000, terbesar. SPN ini terbesar di industri tekstil anggotanya. Jadi kalau mau tahu tentang tekstil ya Pak Iwan Kusmawan.
mau tahu tentang industri metal termasuk kurir dan logistik, karena ada transportasi di situ, ya Pak Ridin Hatam Aziz. Anggotanya ratusan ribu. Ini kalau digerakkan nanti, berhenti stop bekerja, yang kita sebut mogok nasional sektor. Bukan mogok nasional total, tapi mogok nasional sektor. Kalau ini juga nggak mempan, ya mogok nasional total yang akan dipimpin oleh KSPI. Tapi untuk mogok nasional sektor dipimpin oleh Pak Iwan Kusmawan, Ketua Umum SPN, dan Pak Ridin Hatam Aziz, Ketua SPMI. Oke, baik. Jadi ini aksi awalan dan direncanakan memang jika tidak ada solusi atau jalan keluar, Stop produksi. Terima kasih, Pak Said Iqbal, Bapak-bapak semuanya. Selamat melanjutkan demonstrasinya. Baik.